syahwat hatta ja'alathu kasyanil bali. Al-Imam Al-Arif Billah, seorang yang soleh, alim, wali daripada walinya Allah, beliau mengatakan al-musabu haqqan, orang yang benar-benar tertimpa musibah yang sebenarnya adalah man mahaqqathu dzunub wasyahwat, yaitu seorang yang mana dosa dan syahwat itu membinasakan orang tersebut. Hatta ja'alathu kasyanil bali, sehingga menjadikan orang tersebut seperti wadah. Kalau zaman dulu itu orang menyimpan air itu dari wadah dari kulit. Nah, seperti wadah tapi yang rusak, yang bolong. Kalau ada wadah yang rusak, yang bolong itu, kata beliau, hadza huwa al-mankub al-mu'azza. Ini merupakan tempat yang rusak tapi dianggap bagus, padahal bolong wadahnya tadi itu. Zahabat ma'akiluhu wa syahwatuhu. Sehingga dari tempat yang bolong tadi itu hilanglah semua makanannya dan semua yang dia inginkan. Kenapa? Karena tempatnya bolong, wadahnya bolong, sudah rusak tadi itu. Orang yang dikuasai oleh syahwatnya, sehingga banyak dosa yang tertimbul darinya, seakan-akan seperti wadah tadi itu. Jadi amalan itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan fa awwalul maqamat at-taubah. Awal langkah orang itu kalau kita pengen semakin dekat sama Allah, maka langkah pertama yang harus kita selesaikan dulu sebelum level berikutnya adalah taubat kepada Allah, sehingga wala yuqbalu ba'daha illa biha. Allah tidak akan menerima langkah-langkah yang selanjutnya itu kecuali kita sudah selesai di level apa? Taubat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, misalul abad idza fa'ala al-ma'siyah kal kidril jadid yuqadu tahtahan nar sa'atan fataswad. Kata beliau, semisal atau permisalan seorang hamba yang berbuat maksiat, jadi anak yang baru balik, kemudian masih bersih, kemudian dia berbuat maksiat, itu kata beliau kal kidril jadid, seperti teko yang biasa wadah air itu, buat masak air itu, al jadid, tapi yang masih baru. Yuqadu tahtahan nar sa'atan fataswad, ketika dipakai buat masak air, maka nanti lama-lama bawahnya menjadi warna hitam. Tapi fa'in badarta ila ghusliha, tapi kalau kamu itu setelah wadah teko tadi itu dipakai masak air, hitam, memang betul hitam. Tapi setelah itu, setelah selesai masak, kamu cuci, kamu bersihkan hitam-hitam tadi itu, in ghasalat min dzalika sawat, maka kamu akan membersihkan hitamnya bawahnya teko tadi itu. Tapi kalau wa in taraktaha wa tabakhta fiha marrah ba'da marrah, tapi kalau setelah teko itu dipakai masak air, hitamnya itu tidak dicucikan, wis ditaruh aja. Kemudian besok masak air pakai itu lagi, besok pakai itu lagi, pakai itu lagi, sabatas sawat fiha hatta tuksar, maka hitam yang ada di teko itu akan susah, bahkan kadang tidak bisa dihilangkan. Bahkan kalau terlalu sering dipakai itu terus, lama-lama bakal apa? Bakal pecah wadah tersebut. Boleh yufidu ghuslu syai'an, mau dicuci model kayak apapun, pakai sabun paling canggih sekalipun, kalau sudah hitam tadi itu betul-betul melekat sampai ke besinya, maka tidak bakal bisa dihilangkan. Fataubah, maka taubat itu seperti itu. Ketika manusia tadi itu berbuat salah, maka hendaknya dia langsung minta maaf kepada Allah. Langsung pertama itu merasa salah, merasa kalau dirinya salah. Seperti yang awal-awal itu kita pernah bahas ya, orang itu ada yang merasa salah ketika berbuat salah dengan Allah, tapi ada yang tidak merasa salah. Dan itu murni pemberian dari Allah, tidak bisa, mau kita paksakan tidak bisa. Gimana? Ada orang yang merasa gelap. Kalau orang merasa gelap kemarin, berarti sebelumnya dia pernah merasakan cahaya di dalam hatinya, sehingga dia tahu rasanya gelap. Tapi orang yang tidak bisa melihat dari lahir, ketika mati lampu, mati lampu, dia tidak tahu apa itu mati lampu. Kenapa? Karena dari awal memang gelap. Tapi ketika dia merasakan sumpak, saya kok sumpak ya? Oh iya, tadi mengerjakan dosa.
nggak sengaja mengerjakan dosa, berarti sebelumnya di hati sampean itu ada cahaya yang itu harus disyukuri. Dan harusnya biasanya ya hati itu kalau sudah merasakan cahaya itu, hati itu bakal kangen untuk merasakan sinar itu lagi, sehingga dia merasakan sumpah. Kenapa? Pengen kayak gitu lagi. Misalnya rutin baca Al-Quran, ketika anda baca itu hati merasa sumpah. Kenapa? Itu narik kita untuk pengen ngerasakan itu lagi. Baca rotib misalnya, baca rotib adat, kemudian sehari tidak baca, itu merasa gelisah. Bahkan ada ulama yang menyatakan itu wirid itu manggil-manggil sampean untuk dibaca, karena sudah kenal, karena merasakan rindu sampai segitu. Nah, tapi kalau orang tadi itu berbuat dosa terus tidak minta maaf kepada Allah, bahkan tidak merasa salah sedikit pun, maka yang ditakutkan kayak tadi itu teko yang sudah jadi hitam pekat tadi itu. Tapi ini hanya permisalan, ini analogi daripada Imam Ibn Athaillah. Terlepas dari itu, fadlullahi wasi', anugerahnya Allah itu sangat luas sekali. Bahkan jangankan model kayak teko ya, Allah Ta'ala di dalam hadis qudshinya yang pernah kita bahas juga, Allah Ta'ala menyatakan apa? Wahai anak keturunan manusia, seandainya dosa kalian itu sebanyak buih yang ada di lautan. Di laut itu ya pasti kita tahu ya, putih-putihnya itu muntuk, itu buih-buih itu, dosamu sebanyak itu. Summa astaghfartani, kemudian kau tulus minta maaf kepadaku, ghafartu laka wala ubali, saya maafkan kesalahanmu wala ubali, saya tidak peduli berapa banyak kesalahanmu. Asal apa? Merasa salah, tulus minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Itu taubat yang tulus. Kata beliau, fattaubah ya allati taghsilu sawadul qalbi fatubrizul a'mal wa 'alaiha raihatul qabul. Taubat itu yang mencuci hitamnya hati kita itu. Kenapa sih orang itu kenal dengan Allah? Karena perantara antara dia dengan Allah itu hilang. Jadi bukan Allah yang menutup dirinya dari kita. Allah itu sangat dekat dengan semua hambanya, sangat dekat. Tapi hamba itu yang menutup sendiri dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu yang menghilangkan tadi itu. Sedikit. Makanya wali itu, mungkin kita pernah dengar istilah ya, ada wali itu namanya wali kasyaf. Kasyaf itu maksudnya bisa melihat. Jadi kalau ketemu tuh langsung tahu, oh kamu ini fulan, kamu bertujuannya ini. Kenapa? Hatinya itu seperti cermin. Jadi mantul, tahu, oh ini gini. Ada kaca itu yang bersih, kaca itu kelihatannya ganteng misalnya. Tapi ada kaca yang lumayan buram, ada yang ada titik-titiknya, ada yang peteng blas tidak kelihatan. Hati juga kayak gitu. Sehingga kalau misal kita berusaha sebentar, amal itu bakal terlihat buahnya. Amal sholat tuh kelihatan hasilnya, puasa itu kelihatan setelah Ramadan, wa 'alaiha raihatul qabul, dan daripada orang tersebut akan tercium aroma dikabulkannya amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatlub minallahi ta'ala at-taubah daiman, selalu mintalah sama Allah itu untuk diberikan taubat. Taubat itu pemberian dari Allah. Tub alaina, berikan taubatmu kepada kami. Pemberian dari Allah. Fa idza dhafirta biha faqad tauba waqtuk li'annaha mauhibah minallahi yad'uha haitsu yasha' min ibadi. Kata Imam Ibn Athaillah, fa in dhafirta biha, kalau kamu itu mampu berhasil mendapatkan taubat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tuh sungguh mendapatkan sesuatu yang luar biasa sekali, karena tidak semua orang itu diberi taubat kepada Allah, diberi taubat oleh Allah. Allah hanya akan memberikan taubat itu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Sehingga beliau mengatakan, faqat yadfaru biha al-abdu al-musyakkakil aqab duna sayyidi. Kalau dulu itu ada budak ya, perbudakan, dan Islam melepas perbudakan tersebut dengan berbagai cara. Kata beliau, mungkin taubat itu didapatkan oleh seorang budak yang kakinya tadi itu pecah-pecah, tapi sayyid daripada budak tersebut tidak mendapatkan taubat. Murni pemberian dari Allah. Mungkin pembantunya tadi itu dikasih taubat sehingga makomnya tinggi di sisi Allah ya, meskipun di manusia ada artinya.
Maksudnya ada artinya itu manusia tidak bisa menilai gitu loh, tidak tahu. Tapi di sisi Allah itu luar biasa. Tapi bosnya tidak dapat tobat. Waqad tadfaru bihal mar'ah duna zawjiha. Ada kalanya istri itu dapat tobat padahal suaminya tidak dapat. Wasyab duna syekh. Terkadang yang muda yang dapat tobat, yang tua tidak dapat. Jadi memang murni apa? Murni pemberian dari Allah. Tidak bisa orang itu minta, orang minta itu berusaha ya. Tapi kalau dikasih itu murni mutlak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibn Athaillah beliau mengatakan, fa in dzufirta biha faqad habbakallah. Ketika kamu berhasil dapat tobat tadi itu, minta maaf, diampuni sama Allah, faqad habbakallah. Maka ini tanda yang luar biasa. Ini tanda, ini bukti bahwasanya Allah cinta kepada dirimu. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Ta'ala sendiri berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada hambanya yang mau bertobat. Allah cinta kepada hambanya yang selalu berusaha untuk membersihkan dirinya. Wa innama, kata beliau, dan tidak semua orang itu memikirkan taubat. Tidak semua orang itu pengen taubat. Beliau mempermisalkan seperti ini. Wa innama yaktabidu bisyai' man ya'rifu qadrahu. Orang itu pengen menginginkan sesuatu, ya, tidaklah orang itu menginginkan sesuatu kecuali orang tersebut tahu nilai sesuatu tersebut. Beliau ngasih permisalan, walau badar taliyakut baina dawab lakana syairu ahab ilaihim. Seandainya, kata beliau, ada rumput, kemudian di sebelahnya ada batu yakut, batu permata. Ada manusia rebutan sama 10 kambing. Kira-kira 10 kambing itu bakal milih permata atau rumputnya? Rumputnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu permata ini bisa beli berapa truk rumput tadi itu. Kan gitu. Karena dia tidak tahu. Nah, misalnya ada permata, ada emas. Yang tidak tahu permata ngira itu plastik, diambil emas. Padahal permata berkali-kali lipat dibanding apa? Dibanding emas. Nah, tidak semua orang tahu nilainya taubat. Tidak semua orang tahu nilainya taubat. Dahsyatnya taubat tuh bikin dia selangkah dekat sama Allah. Dia tidak tahu, sehingga dia tidak peduli, bahkan tidak cari, sehingga tidak minta taubat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak kambing tadi loh. Nah, kata beliau, fanzur min ayyil fariqain antala. Sekarang lihat, kamu itu bagian yang mana? Kamu termasuk orang yang tahu nilainya taubat, atau orang yang tidak tahu nilainya taubat sehingga tidak cari itu taubat, tidak berharap, bahkan tidak meminta itu taubat? Pertanyaan untuk kita masing-masing. Beliau mengatakan, intubta fa anta minal mahbubin. Kalau kamu tadi itu ternyata kok taubat, mengatakan tubtu ilallah, ya, tidak harus bahasa Arab ya, mengatakan ya Allah saya taubat, curhat misalnya sebelum subuh tadi itu. Ketika orang itu mengucapkan lafaz taubat atau istighfar, itu tidak sembarangan. Itu bukti itu dia termasuk orang yang dicintai sama Allah. Sehingga ulama itu ada yang mengatakan, tidaklah seseorang itu mengucapkan istighfar kecuali karena memang Allah menginginkan mengampuni hamba tersebut. Jadi ketika orang mengucap astagfirullah, itu sebetulnya bukan karena dia pengen istighfar, tapi Allah pengen mengampuni dirinya, sehingga Allah menggerakkan hatinya untuk mengucapkan istighfar. Wa illam tatub fa anta minadh dhalimin. Tapi kalau kamu ternyata tidak mau tobat, ya berarti kamu termasuk orang yang zalim, orang yang tidak mengenal rasa terima kasih kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Orang yang tidak mau bertobat, maka dia adalah orang yang zalim. Man taba dhafira wa man lam yatub khasir. Barang siapa yang mau bertobat, beruntung dia. Wa man lam yatub khasir. Orang yang tidak mau tobat, rugi dia. Tinggal tobat, merasa salah sama Allah, minta maaf kepada Allah, betul-betul jujur dengan Allah. Wala taqta' ya'sak, jangan sampai kamu itu putus asa, kemudian mengatakan kam atubu ankut, percuma saya ini tobat, ya nanti gitu lagi. Tobat
nanti gitu lagi, dosa lagi. Fal marid, orang yang sakit itu yarjul haya, selalu mengharap hidup lagi, madamat fihi ruh, selama ruhnya ada di dalam dirinya. Ketika ada orang sakit, sekali sakit berobat, sakit lagi berobat lagi, sakit lagi berobat lagi. Apa pernah orang itu ketika sakit, sudah sakit misalnya, sering sakit pilek, sakit pusing, kemudian ketika sakit beberapa kalinya, tak mati ya percuma nanti sakit lagi, kan tidak mungkin. Tak mati ya tak berangkat, percuma nanti ngobat ya sakit lagi, kan tidak kayak gitu. Selama ada ruh dalam dirinya, tidak mungkin putus asa. Orang harusnya seperti itu. Memang namanya ya, sumiyatil insanan. Kenapa manusia dinamakan manusia? Li'annahu mahalul khata' wan nisyan. Karena manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa, lalai. Memang kita lemah sebagai manusia. Tapi itu tadi, ampunan Allah itu luasnya luar biasa. Tapi ya tidak boleh diremehkan. Maksudnya Allah itu maha pemurah, tak berbuat dosa wes gampang misalnya. Loh, ya ndak. Iya kalau diterima. Kan gitu. Ya kalau kamu ini diterima, maaf ya. Kalau ndak, memang betul ampunan Allah itu luas, tapi diterima ndak? Kalau sekali diterima luar biasa. Tapi kalau enggak, kalau misalnya dengan satu dosa itu Allah tidak mengampuni sampai meninggal, ya naudzubillah min dzalik, kan gitu. Nah, jadi berusaha minta maaf. Kenapa? Karena mungkin yang kemarin taubatnya belum diterima, mungkin istighfarnya apa? Belum diterima. Idza tabal abdu, bahkan beliau mengatakan ketika seorang hamba itu taubat, farihat bihi daruhu minal jannah, tempat yang nanti dia tempati di surga itu gembira dengan tobatnya hamba tersebut. Jadi ketika orang itu tobat, itu surga yang istilahnya sudah di booking ya, sudah Allah persiapkan untuk dirinya, itu merasakan bersyukur. Stop, ini orang ini benar ini. Dia sebentar lagi masuk ke dalam surga, menempati aku. Wa tafrahu bis sama' wal ard war rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika orang itu tobat, surga itu senang, langit itu senang, bumi itu senang. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah SAW gembira dengan tobatnya hamba tersebut. Karena Rasulullah itu sedih, tidak mau satupun di antara hambanya itu yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata-kata yang luar biasa. Fal haqqu subhanah lam yarda an takuna muhibban bal mahbuban. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ridho, bukan Allah Ta'ala itu menginginkan kamu itu sebagai orang yang cinta dengan Allah, bal mahbuban, melainkan kamu itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kamu bertobat. Faham ya? Jadi Allah Ta'ala itu bukan menginginkan kamu itu cinta kepada Allah, tapi lebih dari itu, bukan sekedar pengen kamu cinta dengan Allah, tapi sebelum kamu cinta dengan Allah, Allah itu cinta denganmu. Makanya di dalam satu ayat itu, ayat yang panjang, Allah Ta'ala menyebutkan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbuna, sehingga mereka cinta kepada Allah. Ada dulu seorang wali menyatakan, saya kira Allah itu cinta kepada seorang hamba karena hamba itu cinta dengan Allah. Ternyata keliru. Ketika hamba itu cinta dengan Allah, itu tanda bahwasanya sebelumnya Allah cinta kepada hamba tersebut. Ketika Allah cinta sama hamba tersebut, Allah bikin hamba tersebut cinta dengan Allah. Kata Imam Ibn Athaillah, Allah itu tidak puas. Allah tidak hanya menginginkan kamu itu cinta, tapi Allah pengen Allah itu cinta dengan. Kemudian beliau mengatakan, wa inal mahbub minal muhib. Allah cinta ya dengan kita. Allah cinta dengan seseorang. Dan ainal mahbub, di mana itu orang yang dicintai? Siapa sih? Allah cinta dengan hambanya. Hamba yang Allah Ta'ala mau apakan terserah. Mau dimasukkan surga, mau dimasukkan neraka, mau dihidupkan, mau dimatikan, di model kayak apapun. Tapi sang pencipta itu bisa cinta kepada hamba tersebut. Siapa sih?
yang dicintai itu, dan siapa sih yang mencintai tadi itu. Dan yang sedikit ini bermanfaat, meningkatkan kita untuk kalau misal terbeleset di dalam dosa, langsung kembali, ingat-ingat keteko tadi itu. Kalau misal hitamnya langsung dicuci, dia bisa bersih. Tapi kalau lama menumpuk kayak gitu, akan sulit untuk dibersihkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ya.